bareng Wakil Rakyat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat parlemen, kembali lagi bersama dengan Anda Ari Krisna di Citra Bakti Parlemen. Episode kali ini tentunya luar biasa sekali, narasumber yang hadir bersama dengan saya, yang akan ngobrol-ngobrol bareng sama saya, begitu luar biasa. Dari sela-sela kesibukannya, dari sela-sela aktivitas yang begitu padatnya, masih bisa menyempatkan hadir. Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Budi Ahdiat. Makasih. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Ih, luar biasa. Sibuk banget, tapi terima kasih banyak sekali lagi sudah menyempatkan hadir untuk ngobrol sama saya. Sama-sama. Kemarin sudah paripurna, ada Ya. pembahasan yang luar biasa pastinya. Program-program yang pastinya juga ke depannya banyak banget. Tapi balik lagi, ini adalah sebuah program yang memang untuk membuat parlemen itu lebih dekat dengan masyarakat. Nah, jadi kan ada istilah, Pak, kalau tak kenal maka tak sayang nih. Nah, kalau kita ngomongin soal DPRD, ada apa aja di DPRD tuh, Pak? Boleh diceritakan dong. Terus DPRD ini isinya siapa aja, komposisinya kayak gimana? Boleh Pak diceritain sama saya, Pak. Setelah pemilihan umum dari Pileg, itu terpilih 50 orang 50 orang. ya Oke. untuk Kabupaten Tasikmalaya. Nah, di situ nanti kita ada tatib untuk pembentukan AKD. Pertama ada Bapemperda, Bapemperda, ada BK, Badan BK. Kehormatan, juga ada komisi-komisi, Oke. dan ada 4 pimpinan dari DPR. Pertama dari Gerindra, saya. Yang kedua dari PDIP, Pak Haji Aep. Yang ketiga dari PKB, Haji Ami. Dan yang keempat, Pak Eri dari Golkar. Oke. Dan isi di dalamnya itu ada fraksi 7 ya. 7. Fraksi itu ada Gerindra, ada PKB, ada PDIP, ada Golkar, ada Demokrat Restorasi, ada P3 PKS. Disatukan itu satu fraksi. Oke. Kalau komposisinya partai apa yang sudah ada di DPRD itu berarti itu ya Pak, Iya, iya. yang 7 ya, berarti Ya, ada 7 fraksi. Dan itu tersebar di komisi-komisi 1 sampai 4. ya. Oke, ini luar biasa sekali. Dan kalau misalnya kita menelisik nih Pak, kalau DPRD ini pasti setelah kemarin pemilihan anggota legislatif, jadi penasaran nih. Kalau kita lihat ke belakang nih sebelumnya, kan sudah banyak juga program-program yang sudah tercapai. Nah sekarang, di masa jabatan yang sekarang, ini kayak gimana Pak? Program yang dulu, apakah dilanjutkan atau diganti atau seperti apa? Baku ya, DPR itu hanya lembaga pressure, pengawasan, penganggaran. Tapi kuncinya sama, tergantung nanti visi bupati, dan kita dukung visi bupati. Sekarang itu visi bupati Tasik Maju. Nah, Tasik Maju itu mungkin ada inovasi baru, dan nanti kita setelahnya ada bupati baru terlantik, baru kita ada apa? Ada kerjasama menyamakan visinya dengan lembaga ini, DPRD. Karena DPRD itu siapapun bupatinya tergantung visinya, nanti kita dorong gitu. Merealisasikan visi dari pimpinannya, Ya, berarti ya, pimpinan daerah. Iya. Dan sejauh ini berarti kerjasamanya sudah banyak program-program yang juga direalisasikan bersama berarti ya Iya, Pak ya. betul. Kalau misalnya ngomongin soal fungsinya kan tadi Bapak bilang salah satunya ada pengawasan. Sejauh mana Pak peran DPRD ini? Kemarin ada teman-teman yang mengoreksi DPRD mandul, tumpul dan lain-lain. Sesungguhnya pada posisi kali ini DPRD baru 5 bulan dilantik. Iya. Itu pertama ada pilkada. Terus setelah pilkada kita gonjang-ganjing di MK, lama juga. Kita sebenarnya sesungguhnya belum bekerja gitu. Bekerjanya itu baru melanjutkan yang kemarin. Nah, setelah pilkada juga ada kasus di MK, sehingga nomor urut 3 itu menjadi diskualifikasi, ada PSU. Jadi konsentrasi semua DPRD yang punya aliansi politiknya kepada calon masing-masing, pasti itu bergerak atau berpikiran atau punya kerjaan, punya kesibukan, dia pasti akan mereka itu akan
masuk pada posisi-posisi siapa yang dicalonkan. Gitu. Nah itu waktu itu DPRD pada 5 bulan ke belakang ini. Iya. Jadi sebenarnya kalau di periode ini memang belum mulai lah boleh bilang seperti itu ya. Tapi agenda-agenda kita sudah siapkan, betul. Pas nanti ada bupati sudah tinggal Sejauh masuk. ini berarti sampai mana nih peran mampu menjalankan perannya tuh DPRD dalam fungsi legislasinya, anggarannya, pengawasannya itu sampai mana sih Pak perannya Pak? Perannya itu pertama mengambil Pak Sekda, TAPD dan lain-lain untuk melihat meneropong 5 tahun ke depan ada di Murni ada perubahan, ada juga tambahan, dilihat anggarannya kena atau tidak. Fungsi pengawasan itu dan penganggaran itu supaya kita kerjasama dan bikin perda bareng-bareng nanti dengan bupati. Nah itu nanti kita akan kalau sudah ada bupati baru. Sekarang itu kan baru melanjutkan yang kemarin. Ternyata kita juga berjalan. Ya. Masih berjalan tentang itu. Oke. Dan berarti kalau misalnya kita ngomongin soal nih target, karena kan memang komposisi baru nih, karena kan baru 5 bulanan ya Pak ya. Target 5 tahun ke depan. Apa nih? Nah tentunya kita mengharapkan ada perubahan. Ada inovasi baru. Mungkin kalau kata Nabi kan begini, kamu itu akan menjadi orang yang sangat rugi ketika hidupnya sama dengan yang kemarin. Iya, betul. Nah, kita mencoba untuk ada inovasi baru, tapi Dewan itu hanya lembaga pressure. Bukan hanya pressure, ada demand juga ya. Ada mendorong bupati dan seluruh TAPD yang ada, Dewan itu. Tentunya 5 tahun ke depan, itu harus ada pembangunan fisik, pembangunan IPM yang bagus, sumber daya manusia. Tentunya ini sebuah rencana kami, bagaimana nanti bupati terpilih untuk berpikir secara inovasi dan punya progres ke depan. Karena memang masih baru dan juga sedang menantikan transisi pemimpin baru, jadi memang belum benar-benar bisa direalisasikan berarti ya, boleh dibilang seperti, tapi masih sudah dipersiapkan berarti gitu ya? Ya, sudah dipersiapkan tapi belum kelihatan karena maju mundurnya itu bukan hanya melihat DPRD, tapi dia itu bagaimana pimpinan daerah, bupati dalam tanda kutip itu mampu membawa program kita dan dia mau merealisasikan terhadap program tersebut dari Astacita, terus pemikiran Pak Gubernur, atau kita ada nanti Perbub dan lain-lain juga harus direalisasikan dalam bentuk perda di sini. Nah itu bupati baru itu. Jadi nanti memang kita sangat menantikan bupati baru ini ya. Semoga cepatlah. Amin. Iya benar, karena memang akhirnya biar tidak tertunda lagi ya Pak ya. Boleh dibilang seperti itu, program apa yang sudah disiapkan, semoga bisa cepat mulai dijalankan. Nah kalau misalnya permasalahan yang dirasa prioritas nih, ini kayaknya ada hal yang mungkin ketika akhirnya ada pemimpin baru, ini yang harus mulai diprioritaskan. Kira-kira permasalahan apa sih Pak? Ini saya kira sudah ada ngobrol dengan Bupati Pak Ade kemarin, dengan Pak Cece, Pak Iwan. Saya sudah ngobrol, bila menang, Anda itu fisik seperti jalan itu harus secepatnya dirubah. Infrastruktur. Ya. Itu harus secepatnya karena rakyat ini kan tidak butuh ketika pemilu 50, 10 ribu. Tapi kalau semua pimpinan daerah itu memikirkan tentang mereka nyaman untuk transportasi, insya Allah akan mendukung pemimpin yang baru lagi. Oke, berarti permasalahan yang krusial boleh dibilang di infrastruktur ya? Infrastruktur. Penilaian Bapak, menurut pandangan Bapak, sejauh ini di Kabupaten Tasikmalaya seperti apa nih untuk infrastruktur sendiri? Nah, yang kemarin bukan berarti tidak ada, karena kita COVID. Dua konsentrasi negara itu kan berhentilah membangun infrastruktur. Kita konsentrasi itu kepada penjagaan terhadap manusianya. Oleh karenanya 3 tahun ini sebelum tamat itu 3 tahun itu sudah ada pilkada lah. Iya. Itu tidak menyalahkan juga, itu bagus, sudah ada beberapa
berapa konstruksi dan lainnya seperti rumah sakit, seperti apa SD yang kurang lokasinya. Saya lihat itu Pak Bupati yang dulu tuh bisa membangun juga. Cuman karena ada COVID, nah semua konsentrasi anggaran itu ke sana. Jadi tidak ada. Berarti memang boleh dibilang ada tantangan yang tiba-tiba hadir ya. Sesuai COVID itu kan memang tidak diprediksi ya Pak ya sebelumnya. Yang akhirnya membuat program-program yang mau berjalan itu tertunda. Dan akhirnya setelah pasca COVID itu baru mulai lagi ya, berarti ya. Berarti memang yang harusnya dicapai dalam waktu 5 tahun tiba-tiba jadi 3 tahun apa 2 tahun ya Pak. Jadi berarti semua sedang berjalannya ke 3 tahun itu di tengah-tengah presiden kita harus ada efisiensi juga. Nah, uang itu tidak masuk ke sana kemari mungkin pemerintah ini. Jadi untuk infrastruktur kurang, karena efisiensi. Makanya kita ini yang paling berat untuk Bupati ini bagaimana meningkatkan PAD kita. Dari mana nanti kita harus meningkatkan PAD asli daerah. Apalagi dengan efisiensi ini ya Pak ya. Karena sekarang pemerintah pusat sudah seperti itu. Sudah ada DA-aku harus diarahkan. Tidak bisa kita katanya otonomi daerah. Tapi anggaran tersebut menurut pusat gitu. Nggak bisa apa-apa kita. Berarti memang sekarang salah satu yang krusial juga adalah upaya untuk peningkatan PAD itu juga ya Pak ya. Sejauh ini berarti sinergi kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan tantangan-tantangan itu, masalah-masalah itu DPRD sendiri bagaimana Pak? Ya, mempresur Bupati harus dia ubahnya seperti seorang bos perusahaan membawa pemerintah ini bagaimana supaya investor baik asing ataupun domestik itu masuk ke kita dan membidik lahan-lahan yang tidur yang sekarang presiden di Asasita itu tentang pangan dan lain. Kita banyak kan ada perikanan, pertanian, peternakan dan potensi yang luar biasa di Kabupaten Mas ketimbang di kota. Betul. Ya. Kabupaten terus ini di sana menjadi salah satu produsen ya Pak ya. Betul. Nah itu kita harus diberikan kepada ahlinya. Gitu di Kabupaten. Upaya juga untuk peningkatan PAD mungkin dari sektor itu juga bisa ya Pak ya. Wah luar biasa. Luar biasa itu. Tapi sejauh ini perhatian pemerintahnya sendiri kayak gimana tuh untuk sektor itu Pak? Ya sekarang sudah digadang-gadang, sudah ada beberapa catatan pemerintah itu karena ini harus mengikuti program pemerintah pusat. Jadi sepertinya di fisik itu sekarang agak dikurangi. Dia itu harus konsentrasi dalam membangun pertanian, peternakan, ketahanan pangan intinya lah. Iya, ketahanan pangan, betul. Program pemerintah presiden juga kan ketahanan pangan ya Pak ya. Betul. Jadi memang ini juga menjadi salah satu concern dari DPR juga untuk eksekutif berarti ya Pak? Betul. Dan sejauh ini kolaborasi antar DPRD dengan pimpinan kepala daerah kayak gimana nih Pak? Yang mana? Sinergianya dengan mungkin yang sudah berjalan. Karena kan kalau yang berikutnya belum ya. Baik-baik saja. Sejauh ini berarti saling berjalan beriringan. Ada komunikasi karena musrenban yang saya tahu itu sudah dilaksanakan juga. Dan itu sekarang sedang berjalan juga. Tersendat itu adalah karena pilkada aja dan PSU. Jadi banyak program-program yang belum bisa direalisasikan. Dan program yang memang sudah mulai disiapkan nih, ada program apa aja nih Pak? Sekarang? Ya. Yang kemarin sudah. Yang sekarang tapi belum bisa direalisasikan karena memang masih terkendala. Ya itu tadi, pertama penerangan jalan. Banyak yang mati sekarang itu. Dan saya juga sudah diskusi dengan dinas perhubungan. Ini banyak pencurian itu sekarang banyak masalah penyakit masyarakat. Betul. Kalau ini penerangannya bagus mungkin banyak di jalan-jalan itu penerangan yang lampunya mati. Yang kedua itu tadi mau bagai jalan ekonomi seperti apa kalau jalan dari Cipatujah, Cikatomas ke sini rusak gitu. Betul. Lambat juga kan? Karena sekarang itu putaran uang itu semakin cepat itu. Kalau di jalannya lambat, ketinggalan ku batu. Dan itu yang lagi terkendala karena memang akhirnya
pemimpinnya juga kita masih menantikan berarti ya, dan itu Betul. yang sangat akan di-push sekali khususnya oleh Bapak berarti ya, Betul. infrastruktur. Ya, Pak Gubernur kita kan 2 tahun ini harus semua beres jalan itu. Oke, 2 tahun. 2 tahun ke depan itu. Oke. Jadi tentunya Bupati di seluruh Kabupaten Jawa Barat itu harus mengikuti beliau nanti. Gimana nih Pak? Prediksi Bapak 2 tahun beres gak Ya masalahnya? minimal kita ada action gitu. Oke. Terutama ruas-ruas jalan yang memang sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat. Iya. Jadi di PCPL itu dilihat dari pembangunan mana yang harus didahulukan. Itu pemerintah kita juga harus cerdas melihat itu. Betul. Bagaimana? Di mana masyarakat membutuhkan, cepat itu tanggulangi. Seperti KDM kan sekarang tidak berpikir harus ada uang dulu. Kalau ada uang itu pimpinannya dari dia dulu. Gimana caranya? Kita harus pasang badan kalau jadi pimpinan daerah gitu. Jadi memang betul sekali ternyata infrastruktur ini menjadi salah satu permasalahan krusial di Betul. Kabupaten Tasikmalaya, apalagi dengan luas wilayah yang begitu luar biasa ya Pak ya. Tentunya ini menjadi salah satu tantangan juga. Kalau kita mengevaluasi nih Pak dari pandangan DPRD, evaluasi program-program yang memang sudah ada berjalan, taruhlah program yang sudah dengan yang sebelumnya, karena kalau yang sekarang kan memang belum maksimal ya, kita belum bisa mengevaluasi karena masih baru lah boleh dibilang gitu. Kalau program-program yang sudah berjalan sejauh ini seperti apa Pak? Kalau menilai, setiap insan itu kalau menilai ada kekurangan, ada kelebihan. Ya. Kelebihannya Pak Bupati kemarin itu kelihatan ada pembangunan. Kekurangannya mungkin belum terrealisasi terhadap cita-cita beliau gitu. Jadi karena memang ada kelemahan dan kekurangan, tentunya kita tidak bisa melihat secara utuh. Cuman ya apakah ini proses alam atau gimana, ternyata banyak sekali ketika bupatinya beliau itu Pak Ade dulu, itu tiba-tiba jalan itu sampai rusak semua. Dan ini masyarakat sangat menanti itu. Betul. Dan ada banyak lagi lah. Iya, betul. Berarti kalau secara target tercapai nggak sih Pak? Menurut penilaian DPRD nih. Pandangan dari pansus komisi kemarin, semuanya mengatakan baik. Oke. Berarti tercapai. Tercapai. Karena saya tidak melihat itu. Tapi kalau sekarang ke depan, insya Allah saya juga ikut menilai itu. Orang-orang komisi yang kemarin, ketua-ketua komisi yang kemarin, orang-orang yang senior di sini, yang berbarengan dengan Pak Bupati tersebut, ketika dia di pansus melaporkan dalam pandangan komisinya, itu semuanya Capaiannya tercapai gitu. Targetnya betul. Tapi kalau untuk transparansi ke publiknya gimana Pak? Nah inilah nanti publik yang menjawab. Oke. Kita lihat nih masyarakat menilainya kayak gimana ya? Masyarakat yang menilai. Iya betul. Tapi kita jadi penasaran juga nih 5 tahun ke depan dengan kepemimpinan yang baru, dengan formasi DPRD yang baru juga gitu kan. Seperti apa, mudah-mudahan target-targetnya semakin tercapai. Harapannya seperti apa Pak? Harapannya dia harus ada perubahan pemikiran, perubahan kalau anggaran pasti sudah baku, dan dia harus pandai komunikasi internal dengan gubernur, dengan kementerian pusat, bagaimana Kabupaten Tasikmalaya dan membutuhkan apa, mana dulu. Nah itu baru dia itu akan menjadi akan beres semua itu, karena pemerintah pusat itu pasti menunggu kita. Iya, action ya. Nunggu action. Tapi kalau pilih bupatinya diam kumpul, tidak punya greget itu, saya kira tidak ada perubahan ini. Jadi DPRD mau teriak-teriak kayak gimana juga gitu, kalau tidak sinergi dan kolaborasinya nyampe nggak dapet juga. Bener, luar biasa sekali. Ini obrolannya seru sekali. Apalagi kalau udah ngomongin infrastruktur, mewakili masyarakat yang sangat-sangat menantikan infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya benar-benar meningkat, mengingat potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya ini luar biasa sekali Pak. Makasih. Pak Budi, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya. Sehat-sehat terus. Mudah-mudahan nanti setelah ada pemimpin baru, programnya bisa realisasi.
Bos ya. Terima kasih juga untuk Siap. waktunya. Baik. Untuk sahabat parlemen, terima kasih juga sudah menyaksikan Citra Bakti Parlemen untuk episode kali ini. Yang pastinya saya bersama dengan Pak Budi pamit dulu. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.